Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada. Back to again bersama Erjinada kembali dalam malam hari ini. Tepat pada malam Rabu malam ya, di tanggal 28 Mei 2025 pada formasi 20:08 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi di acara talk show dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan, ya, ruang interaktif dan informatif setiap Rabu malam dengan mengangkat isu-isu aktual, edukatif, dan tentu saja bermanfaat untuk kita semuanya. Rekan Rau, tentu saja talk show ini seperti biasa akan dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nanti mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian yang ingin berpartisipasi atau mau bertanya dan ingin berdiskusi secara singkat untuk narasumber kita di malam hari ini, kalian bisa menghubungi di kantor person kami di 0822 9999 6105. Kali ini kita sudah berada di episode ke-12. Ini akan menjadi sangat relevan bagi para pelaku usaha, pegiat UMKM, mahasiswa bisnis, hingga siapapun yang bergerak di dunia digital. Karena kita akan membahas topik penting dan sangat kekinian, yaitu pemasaran digital, tren dan jenis terbaru di tahun 2025. Tahun 2025 telah menunjukkan transformasi besar dalam cara brand dan individu memasarkan produk dan jasanya. Mulai dari menggunakan AI ya, sampai hadirnya platform-platform baru yang menggeser dominasi sosial media konvensional. Untuk membedah semua itu, malam ini kita kedatangan sosok yang ahli ya di bidang ekonomi Islam dan digital marketing. Beliau adalah dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, yaitu Ibu Sri Lestari ya. Selamat datang Ibu dan selamat malam juga untuk malam hari ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, di pertemuan pertama juga bersama Ibu Sri ya. Ya mungkin panggilnya Bu Sri aja ya. Iya, Bu Sri. Bu Sri aja. Karena memang tema kita adalah pemasaran digital menjadi skop utama kita di malam hari ini. Bu mungkin bisa diangkat sedikit ya, mengapa kira-kira mau jadi tema ini untuk malam hari ini, silakan Bu. Baik, jadi kan sekarang ini kita banyak melihat wirausaha pemula begitu ya. Ya betul. Bahkan ada wirausaha senior yang dikalahkan oleh pemula, tapi hanya dengan adanya digital platform ini gitu. Betul. Jadi yang senior aja bisa kalah hanya gara-gara datangnya platform digital ini gitu. Itu ya. Baik, itu dia singkatnya, sehingga muncul topik pemasaran digital dan juga trennya terbaru di tahun 2025 untuk kita semuanya. Dan juga ada cinta ingatkan untuk kalian yang ingin watching ya, tentunya kalian bisa kunjungi di YouTube kami secara penuh, nanti akan diupload juga di Radio 105 kan. Dan mungkin boleh dilanjut lagi Bu, mungkin kira-kira dari penjelasan ya, mungkin pemasaran digital itu apa, yang mungkin dari latar belakangnya seperti apa, kira-kira memang akan kita bahas untuk talk show malam hari ini, silakan Bu. Baik, jadi pemasaran digital ini berupa aktivitas promosi atau produk jasa menggunakan media digital dan internet. Jadi tujuan utama dari pemasaran ini menjangkau konsumen dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, menggunakan saluran digital seperti media sosial, email, mesin pencari, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pemasaran digital ini, konsumen yang tidak kita harapkan pun bisa jadi konsumen kita begitu. Dan tadinya jangkauan dari konsumen kita itu hanya misalnya sekitar tempat produksi kita, sekarang bisa bahkan di seluruh Indonesia atau bahkan ke luar negeri begitu. Dengan adanya platform-platform digital ini, salah satu yang mempermudah kita adalah jangkauan yang lebih luas dalam pemasaran produk yang kita punya begitu. Oke, itu dia untuk pengertiannya. Iya. Tapi kira-kira Ibu Sri bisa nggak nih kalau mengkategorikan ya, atau mungkin menjelaskan jenis-jenis pemasaran digital mungkin yang terbaru ya, tren di tahun 2020 seperti apa, dan juga mungkin apa sih sebenarnya ya substansi yang harus diikuti oleh para pelaku UMKM dan juga para pembisnis lah, tadi seperti yang dikatakan Ibu juga ya. Sekarang yang senioritas pun bisa kalah dengan pemula ya kalau nggak mengikuti arus yang sekarang ini ya, silakan Bu. Jadi ada berbagai macam pemasaran digital ini. Kalau misalnya kita golongkan di tahun 2025 ini, yang pertama itu ada berbasis AI marketing, kemudian selain AI marketing ada juga yang namanya voice search optimization, kemudian ada pemasaran influencer virtual dan augmented reality atau AR marketing, kemudian zero click search marketing,
blockchain marketing begitu. Oke. Jadi inilah jenis-jenis pemasaran yang ada di tahun 2025 ini. Bisa jadi kita sudah menggunakan, akan tetapi mungkin kita belum tahu ini jenisnya, begitu ya. Nah, jadi selama ini kita pakai, misalnya kita mau beli di online shop, nah, kita tiba-tiba klik, jadi itu jenis apa nggak tahu. Kemudian tiba-tiba ada voice note, muncul, itu seperti apa? Atau misalnya kita mau cari barang, kita nggak tahu namanya apa, kita foto, muncul dia, muncul dia di platform digital yang kita ingin beli begitu. Jadi ini sebenarnya sudah banyak yang kita pakai, tapi kita belum tahu jenisnya apa, tujuannya bagaimana, pemakaiannya seperti apa, begitu. Ya, itu dia kalau untuk masalah tren ya. Ini untuk Ibu Sri ya, tadi mungkin setuju juga ya untuk para pelaku UMKM dan juga pebisnis lainnya. Mungkin memang secara langsung sudah pernah dilakukan, sudah pernah dilaksanakan ya. Mungkin kategorinya mungkin tidak tahu ya, seperti tadi mungkin cukup rumit ya Bu ya bahasanya, apalagi orang awam ya. Seperti saya juga walaupun mungkin generasi Z ya katanya mahasiswa, susah mungkin ya, belibet lidah saya untuk menyebutkan kategori. Oke, tapi tadi Ibu sempat juga ya singgung katanya ada pemasaran berbasis kecerdasan buatan ya, atau mungkin AI marketing. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan lagi Bu lebih dalam, karena memang ini kan tentang isu-isunya semua serba AI gitu nih sekarang ya. Silakan Bu. Jadi kecerdasan buatan ini yang pertama ya tadi AI marketing. AI marketing ini di mana penggunaan asisten pribadi atau asisten kita yang menunjukkan kebutuhan apa saja yang kita inginkan begitu. Jadi kita hanya menyebutkan atau mengketik atau mengklik ataupun memfoto hal yang kita inginkan, kemudian dia memberikan kita sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Jadi dengan penjelasan yang lebih rinci, kemudian dengan terus kita minta dia kasih, kita minta dia kasih begitu. Jadi akan tetapi sering ini tidak disadari ya. Ini malah memperluas pasaran AI-nya. Jadi si AI ini belajar dari kemauan-kemauan kita. Jadi dari definisi-definisi sedikit demi sedikit yang kita berikan ini, dia pelajari, kemudian dikembangkan. Jadi lama-kelamaan produk yang dia berikan itu akan lebih beragam dan akan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh orang banyak. Jadi AI ini terus berkembang berdasarkan permintaan-permintaan yang kita berikan gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya di pemasaran AI ini hanya misalnya ke produk makanan, tidak, bahkan ke produk tulisan. Ke tulisan. Kalau misalnya boleh menyebut nama itu udah sering kita pakai gitu. Jadi banyak kita pakai untuk menulis, kemudian untuk definisi, atau kita mau mencari arti. Itu kan merupakan kebutuhan. Dan itu pemasaran. Salah satu pemasaran dari apa saja yang dibutuhkan orang. Jadi tidak hanya berupa barang atau produk yang bisa kita lihat, tapi kan itu juga bagian dari jasa. Jadi saking pintarnya si asisten ini sudah diterapkan. Bukan hanya yang sering kita dengar itu, tapi udah diterapkan di beberapa aplikasi. Jadi aplikasi sudah memakai AI ini di aplikasi yang sudah biasa kita pakai. Misalnya kayak kita platform yang menggunakan chat, itu sudah dia kasih AI. Jadi kita kalau nanya, buat dong, saya mau menjadi MC, buat dalam bahasa Inggris pembukaan yang baik dan benar. Kondisinya saya itu MC-nya di acara wisuda, misal wisudanya sekitar sekian orang. Saya butuh yang singkat, padat dan jelas. Saya butuh cuma sekian ratus kata. Kemudian saya butuh bahasa Inggris yang mudah dipahami oleh orang awam. Jadi semakin terperinci kita buat, dia terus menjawab. Jadi sebenarnya dia akan lebih pintar. Jadi gini,
saya itu ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah tanya sama si AI ini pohon salak. Pertama saya tanya gambar pohon salak. Nah, dia kasih itu kayak buah naga, baru ada ular. Nah, dia nggak tahu pohon salak seperti apa ya. Itu bahkan saya buat jadi status saya gitu ya. Terus kamu kok nggak pinter ya, pohon salak aja kamu nggak tahu. Saya bilang begitu. Tapi baru habis itu si AI-nya belajar. Dia tunjukkan pohon pisang. Tapi ada salaknya. Gitu. Lama-lama dia buat pohon daun dan ada salaknya. Nah, berarti memang asisten ini jenis yang ini belum tahu gambar pohon salak itu seperti apa. Tapi dia akan terus belajar. Jangan-jangan sekarang saya tanya lagi, dia itu udah tahu. Udah terekam gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kecerdasan ini, buatan ini mereka akan terus berkembang, mencari konsumen, dan mereka belajar membuatnya itu semakin sesuai dengan kebutuhan konsumen begitu. Walaupun di awalnya dia bilang gini, mohon maaf kalau Anda tidak puas dengan jawaban saya akan belajar kembali. Ya, itu jawabannya. Jadi toh gini, kadang saya berpikir begini, AI aja mau belajar dan mengakui kesalahan, kenapa kita tidak? Ya, betul. Itu kan aplikasi buatan manusia gitu ya. Masih bisa. Kenapa kita tidak bisa mengakui kesalahan dan memperbaikinya? Betul begitu. Sekali, Nah, itu yang AI ya. Jadi AI ini dapat menciptakan konten yang sesuai preferensi individu berdasarkan riwayat perilaku dan demografi. Kemudian AI ini mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan data perilaku sehingga kampanyenya lebih efektif. Tadi itu yang saya katakan, dia akan buat terus-terus seperti apa yang kita mau. Kemudian melayani pelanggan 24/7 dengan jawaban cepat dan akurat. Jadi 24/7 dia jawab dengan cepat dan akurat. Kemudian AI ini menganalisis data historis untuk memprediksi tindakan berikutnya. Jadi dia akan belajar dari yang kemarin-kemarin. Seperti contoh tadi, Bu. Iya, dia belajar dari kemarin-kemarin, menganalisis histori itu, memprediksi untuk bagaimana tindakan dia di kemudian hari kalau ada yang bertanya seperti itu, begitu. Kemudian merancang pemasaran yang sesuai. Terus AI ini mengelola pengeluaran iklan, memilih audiens terbaik, dan mengoptimalkan waktu penayangan gitu. Tetap ada dia kasih itu kita iklan, tapi kita nggak tahu. Jadi diarahkan itu. Maksudnya gini, dia tidak akan memberikan kita jawaban sesuai yang kita inginkan langsung, tapi dia kasih perlahan-lahan. Jadi kita akan terus cek dulu, baru habis itu nanti lama-lama baru kita puas. Dia nggak mau memberi kita kepuasan di awal. Kenapa? Supaya kita terus memakai. Nah, jadi itu pemasarannya. Di situ pemasarannya. Jadi dia buat kita candu. Gitu. Makanya kalau filosofi orang jual zaman dulu, jangan kasih makanan enak itu porsinya besar. Lama-lama orang enak. Jadi kalau kasih makanan porsi makanan enak itu cukup rasanya nanggung gitu, supaya besok beli lagi. Jadi ya itu yang dipelajari si AI. Dia nggak mau kasih kita langsung kepuasan, tapi dia kasih perlahan-perlahan. Jadi kitanya candu, mau lagi, sehingga kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi kalau Bang Nanda nyoba, nyoba ya kan, misalnya mau buat makalah nih. Tapi kalau saya itu kan karena saya pelajari, jadinya saya bilang gini, saya buat kompleks. Sekali chat saya buat kompleks, saya butuh ini, habis ini begini, kemudian begini, dan ini. Sampai berapa paragraf baru saya buat dalam format dokumen. Nah, komplit. Kenapa? Ya, saya lihat lagi, nanti dia kasih kesalahan itu, kasih lagi supaya kita minta lagi. Tapi jadinya meminimalisir chat saya.
Dan ini meminimalisir waktu yang kita keluarkan untuk mencari sumber itu gitu. Oke, seperti ya kalau masalah ini panjang sekali sebenarnya. Ya. Mulai mungkin dari lebih tepatnya mungkin kalau bahasa muridnya perintah kali Bu ya, Iya. memberikan perintahnya Tanya seperti iya, apa ya. Oke. iya harus tepat, terperinci dan Ya, efektif gitu. Oke, ya. gitu. Oke ya. Tapi ini juga ada satu tanggapan mungkin untuk Ibu Sri ya. Ini kalau katanya ya, kalau saat ini mungkin adalah media sosial yang diangkat mungkin sebagai king ya dalam untuk promosi ya, Ya. untuk menyeluruhkan sebuah tentang pemasaran ya, banyak platform yang mungkin seperti ya nggak perlu disebut, udah pada tahu ya, Ya. orange yang hijau gitu ya, Ya. banyak sekali pertemuan ya. Menurut Ibu ya secara pribadi, apakah media sosial ini akan terus bertahan ya seiring dengan zaman terus waktu ya beberapa dekade ke depan, atau mungkin ya apakah ada kemungkinan akan ada platform baru yang lebih tinggi lagi daripada sosial media ini untuk apa ya mempublikasikan gitu ya mungkin barang dagangan dan lain sebagainya kira-kira Selama listrik dan internet ada, itu akan terus berkembang. akan terus berkembang. Nah, jadi cuma dua kemungkinan ya. Kita itu akan belajar dari Nokia dan BlackBerry. Seperti apa tuh Bu? Nah, jadi Nokia dan BlackBerry itu habis dimakan waktu, bukan dimakan produk. Habis dimakan waktu. Iya, kenapa? Tiba-tiba muncul penemuan Android. Disitulah dia hancurnya. Bukan dia nggak perfect, bukan dia nggak bagus, tapi waktu datang penemuan baru yang secara tidak sengaja melenyapkan dia. Nah, jadi begitu juga dengan platform-platform digital ini, sosial media ini, ya seiring waktu tergantung penemuan apa yang akan datang. Kalau datang yang lebih fleksibel, kita merem mata aja dia paham apa yang mau kita, apa nggak tertinggal yang lain gitu. Jadi itu kan saya bilang tadi, karena ya selama listrik dan internet ada gitu. Kalau tidak ada listrik dan internet, kita akan kembali ke zaman dahulu kala. Berarti patokannya sekarang selagi listrik ya, selagi internet ada itu akan kemungkinannya besar berarti Bu ya? Iya, akan terus seperti ini. Jadi selama sumber energi untuk kita memakai platform digital ini ada, dan itu akan terus berkembang. Bisa jadi sosial media yang sudah ada itu mematangkan diri seperti itu, atau yang dari luar penemuan baru akan datang lagi lebih tinggi grade-nya dan turunlah grade dari yang sudah ada ini begitu. Jadi ya itu prediksinya seperti apa? Ya prediksinya kalau selama tadi listrik dan internet itu ada, ya itu kan seperti itu. Baik. Tadi ya pembahasan dari Bu Sri ya, tadi dibahaskan AI juga dan panjang sekali. Jadi mungkin kita akan jeda dulu untuk beberapa saat. Jadi untuk seluruh pendengar kami yang ingin berpartisipasi atau menanyakan untuk tema di malam hari ini, jangan lupa kalian bisa menghubungi di nomor 0822 9999 6105. Dan kita akan jeda beberapa menit ke depan, jadi stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Ya, masih di kawasan Jenderal Sudirman 105 FM. Tadi kita sempat jeda sesaat dan sekarang kita akan lanjutkan talk show-nya lagi. Ini masih sedia, masih ready ya Bu Sri-nya. Bu, tadi kita udah sempat bahas ya banyak juga di sesi pertama. Ini ada juga tanggapan untuk Ibu. Sebenarnya kalau menurut Ibu Sri pribadi ya, jenis pemasaran digital sebenarnya yang seperti apa nih ya yang kini paling diminati ya untuk status quo saat ini, yang mungkin dinilai yang paling efektif lah seperti itu? Apakah dia itu micro influencer ya, konten AI, live selling ya, atau lain sebagainya menurut Ibu? Mungkin kalau Ibu kategorikan dari pengalaman Ibu ya, dari yang Ibu pandang saat ini, kira-kira apa Bu? Kalau misalnya dia dalam bentuk produk yang kita bisa lihat atau berupa barang, itu sekarang itu yang lebih tren itu adalah live. Ya. Nah, jadi orang merasa ketika live nanti aku nggak bisa beli lagi kalau misalnya jadi berburu. Ingin beli, nanti kelewatan. Gitu. Jadi sedangkan barang-barang second aja sekarang udah banyak live. Ya betul. Jadi live, kalau produknya ada, ya itu di live. Gitu. Berarti live ini berarti besar pengaruhnya ya? Itu sangat besar di sekarang, tapi di akan datang kita belum tahu juga yang mana gitu ya. Karena gini, mereka merasa dengan di live itu barangnya kan ada promo-promo sekarang,
dimurahkan di live. Betul. Ada potongan harga. Ada potongan harga. Terus habis itu bisa mereka dengan live ini targetnya sekian gitu. Kemudian mereka pakai influencer. Ini dia. Okay. Apalagi fans fanatik ya, dia mau tonton dan mau beli karena dia artis favoritnya bilang itu bagus, ya jelas bagus, dia terhipnotis gitu. Itu yang banyak kita lihat ya. Betul, ya. Itu kombinasi yang luar biasa gitu. Oke, ini ada juga, kita lanjut lagi Bu ya. Nah, karena tadi kita sudah bahas tentang pemasaran terus, ada produk digital, ada AI dan lain sebagainya. Kita sampai jangan lupa ada tak Islamnya juga nih ya. Oke ya. Ini dalam, kalau kita berkacamata dari ekonomi Islamnya Bu ya. Kira-kira bagaimana kita memastikan ya bahwa praktik digital marketing tetap berada dalam koridor etika dan tidak manipulatif kalau menurut Ibu? Jadi begini. Kan kalau kita misalnya belanja live pun ketika kita masukkan ke keranjang, kita sudah bisa melihat, mengidentifikasi penjualnya misalnya amanah atau tidak. Itu kita lihat bintangnya ya. Kemudian habis itu kita melihat deskripsi produk, itu kan udah ada misalnya ukuran, size, warna. Kita bisa lihat details dari produk tersebut. Jadi sebenarnya sekarang malah kita harus jadi konsumen yang amanah, bukan lagi penjual yang amanah. Kenapa begitu? Kesalahan itu sebenarnya akan jatuh ke kita. Kenapa kita nggak baca dengan baik? Karena mereka sudah kasih ke kita info seluas-luasnya dan bisa kita baca seluas-luasnya dan waktu seluas-luasnya untuk kita. Jadi janganlah berharap ketika sebuah produk itu harganya di bawah standar baru hasilnya di atas ekspektasi. Itu mustahil. Nah, kecuali dia lagi sedekah ya. Di live kan banyak yang lagi sedekah gitu. Jadi ya kita itu juga harus menjadi konsumen yang kreatif, inovatif, dan yang pasti harus smart gitu. Jadi sudah ada semuanya yang diberikan platform itu untuk kita. Jadi ya pandai-pandailah kita menggunakannya gitu. Kalau saya 4,9 dan 5 baru rekomendasi. Baru berani check out. Baru berani check out. Kenapa? Nanti kalau misalnya saya lihat di bawah itu dia bilang cantik, terus saya cari tuh yang bintang satunya. Apa kira-kira ulasannya? Di mana kekurangannya gitu. Jadi saya cari tuh, apakah betul seperti itu? Bagus sekali, bagus. Begini, kita aja punya temen beli barang A. Menurut dia itu sangat bagus. Belum tentu bagus menurut kita. Begitu. Jadi standarisasi masing-masing orang itu kan beda. Relatif seperti itu. Sedangkan cantik versi B beda gitu. Jadi jadi kita harus bisa melihat, mengidentifikasi dan menjadilah pembeli yang smart. Kalau tadi kita udah berbicara tentang etika atau mungkin menjadi seorang pembeli yang smart ya, ini memang sebenarnya kasus yang udah banyak sekali. Mungkin dari awal-awal viralnya platform digital untuk beli online, itu orang-orang beranggapan, misalnya contohnya budget 20.000 dapat sepatu bagus banget gitu ya. Halo gitu ya, logik dong ya, 20.000 Anda dapatkan sepatu yang luar biasa ya. Gak mungkin gitu ya, gak mungkin. Itu mungkin salah satu kelemahan masyarakat ya Bu ya, yang mungkin seperti Bu kata-kata di harga murah terus ekspektasinya terlalu tinggi sehingga mereka juga gak mau gitu melakukan, padahal sudah ada yang Ibu katakan tadi juga udah banyak deskripsi yang dijelaskan, yang mungkin belum dibaca juga ulasannya seperti apa yang lainnya. Oke, kita lanjut. Kalau menurut pandangan Ibu ya, kalau mungkin terhadap ini benar-benar yang cukup banyak juga ya, mungkin seperti ada clickbait ya, ada fake review atau iklan yang terlalu agresif nih, ada juga nih banyak sekali ya. Itu dalam pemasaran digital saat ini menurut Ibu sebenarnya apakah ini sebenarnya akan menjadi sebuah penghalang, pengganggu atau seperti apa Bu kira-kira? Jadi begini, iklan yang kontinu datang terus menerus itu sebenarnya biasanya sebuah usaha itu sedang mencapai target. Biasanya seperti itu. Jadi ada sebenarnya di dalam periklanan itu kebutuhan target yang dibutuhkan di situ berapa kali, berapa banyak, dan kenapa itu ditargetkan. Satu,
misalnya sudah overproduksi. Dari yang diharapkan itu barangnya sudah overproduksi. Yang kedua, bisa jadi barang sudah sangat mendekati expired. Nah, jadi mereka akan terus-terus memberikan iklan atau memberikan promosi. Kemudian selain itu ada target pemasaran yang belum tercapai. Nah, dan inilah yang membuat mereka akan membuat iklan terus-menerus. Kemudian review-review yang ada ini sebenarnya akan memberikan dampak yang positif dan negatif bagi sebuah usaha. Kenapa? Ketika dia di review bagus, maka ya orang akan senang, akan suka, dan menjadi sebuah rekomendasi buat yang lain untuk membeli gitu. Kalau orang Padang bilang gini ya kan, kalau enak katakan ke orang, kalau nggak enak bilang ke kami. Gitu. Nah, biar kami bisa perbaiki gitu ya. Nah, gitu katanya. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang membuat usaha dari sebuah usaha ini di platform digital itu sebenarnya kalau bukan orang-orang bisnis ya nggak bisa baca kenapa begini gitu, kenapa terus-terusan sih, kenapa? Karena target pemasaran dia bisa jadi terkadang kita harus tidak semuanya positif. Bisa jadi kenapa sih digenjot terus, bisa jadi itu produk gagal. Bisa jadi seperti itu, atau produk itu dia kasih iklan sekarang supaya bisa terkenal. Wah, bisa jadi produknya bagus, tapi dia belum terkenal, belum dikenal orang. Bisa jadi ada produk saingan yang sama, grade-nya di bawah dia, tapi itu yang lebih maju. Nah, jadi dia harus terus-terusan memberikan promosi. Gencar, harus seperti itu. Jadi banyak aspek-aspek yang dilihat ketika sebuah produk itu dipromosikan. Itu dia. Kalau kita tadi sempat Ibu singgung juga ya, kalau kita berbicara tentang influencer, tadi ini menjadi salah satu mungkin kombinasi yang sangat luar biasa ya untuk para fans fanatiknya, mungkin seperti itu. Ini ada juga katanya Bu, sempat tren juga katanya ada pasar digital yang penuh ilusi nih katanya. Ada katanya banyak pebisnis itu yang tergiur oleh viralitas dan follower palsu katanya. Bagaimana mungkin Ibu melihat fenomena pemasaran yang lebih mementingkan tampilan daripada substansi produknya? Kalau kita berkacamata lagi tentang perspektif Islamnya, apakah ini bentuk dari goror modern dalam perspektif ekonomi Islam? Silakan. Jadi maghrib ya, maisir, goror, riba. Sebenarnya ini bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi lainnya. Jadi kita dilarang berkecurangan, dilarang judi, spekulasi, dan dilarang riba, begitu. Jadi produk yang misalnya overclaim, ini dia. Itu kita sebenarnya tidak siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi Rasulullah itu sifatnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian Rasulullah itulah pedagang lu'ulung. Jadi ya Rasulullah itulah mencontohkan suri tauladan sebagai pedagang. Jadi ketika grade A, katakan grade A. Jangan mix grade A dan grade B, katakan grade A. Di sini masalahnya. Sering terjadi apa? Orang hanya melihat cover, tidak melihat isi. Makanya terkadang rupanya lebih bagus bedak-bedak umak-umak zaman dulu. Nggak overclaim. Harganya murahnya. Tapi bisa karena iklan, karena terus-terusan ada influencer, dan dia tergiur. Influencernya udah memang cantik, dia pengen ekspektasi dia ketika dia pakai produk itu ke dia akan secantik influencernya gitu. Jadi sebenarnya visual ini sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Lihatlah anak-anak, kenapa sih mereka suka nonton? Karena visual menarik gitu ya. Visual itu sangat menarik. Warna-warna merah, warna-warna orange itu akan memikat kita. Tapi jangan salah, warna-warna cerah inilah yang lebih sering membuat mata kita sakit. Tapi mereka lah yang mengundang ketertarikan buat kita, begitu. Cobalah kita lihat makanan-makanan kemasan dari produk untuk anak-anak itu rata-rata warnanya pasti warna-warna cerah, ngejreng gitu. Dan ini memberikan hal-hal yang menarik untuk membeli. Jadi begini,
ketika kita berdagang atau berjualan, sesuaikan saja dengan porsinya. Oke, betul. Misal pulpen ini tutupnya rusak. Ya udah katakan aja tutupnya rusak. Jika ada dia memang ingin membeli, ya saya nggak butuh tutupnya, saya butuh pulpennya. Begitu. Jadi penjual yang amanah memikat para pelanggannya untuk berulang kali. Tapi yang tidak amanah akan memikat pembelinya untuk sementara. Jadi ini yang menjadi polemik di antara kita bagi pembeli-pembeli seperti itu. Itu dia. Sempat tadi hampir lupa lagi Bu ya, karena Ibu tadi sempat singgung mengenai visual. Ini ternyata ya Bu ya, untuk tren sekarang pernah saya Nanda baca juga, tapi nggak tahu, mungkin boleh dikoreksi sama Ibu Sri juga ya. Katanya sekarang udah visual itu Bu bukan hanya tentang kalau mungkin tadi ada influencer, sekarang katanya AI udah bisa Bu. Katanya AI itu contohnya kemarin saya sempat ada berita, contohnya itu untuk seperti reporter memberikan berita, gambar, ilustrasi itu udah bisa membuat sedemikian rupa. Bahkan orang-orang awam itu udah termakan gitu, udah nggak bisa lagi membedakan AI generate mana yang asli gitu. Mulai dari mimik suaranya dan lain sebagainya udah sangat mirip sekali, hampir mungkin menyentuh angka 90% udah mirip sekali. Nah, kalau mungkin ini dengan maraknya penggunaan AI ini untuk membuat konten review, bahkan chatbot pemasaran Bu ya, apakah akan terjadi krisis kepercayaan dari konsumen terhadap keaslian informasi digital Bu kira-kira begitu? Baik, jadi pemasaran influencer virtual ini ada plus minus ya. Jadi influencer virtual ini karakter digital yang diciptakan dengan teknologi AI dan CGI. Jadi ini influencer virtual yang telah bekerja sama dengan berbagai brand, misalnya fashion gitu, misalnya obat atau alat kecantikan seperti itu. Dia pakai AI. Yang baik itu misal kalau misalnya kita pakai SIM card gitu ya, mau pakai apalah gitu. Ketika kita chat ada kan bonekanya. Itu kan mereka memang pakai virtual yang menjawab chat kita pakai si ini gitu. Itu kan mereka tidak mengubah karakter orang yang fisiknya sudah ada. Misalnya artis A, artis B, artis C diklaim memakai produk ini. Ketika dia kasih statement, seolah-olah dia rupanya bukan. Itu kan sebenarnya penipuan begitu. Tapi kalau misalnya kita pakai influencer virtual yang misalnya kayak tadi, misalnya ya itu boneka promosi mereka yang karakternya mereka ciptakan sendiri. Dan mereka buat untuk pemasarannya selama di dalamnya itu tidak ada makrib tadi, kayak aman-aman saja. Atau misal sekalipun influencernya itu ada wajahnya, ada orangnya yang asli, mereka pakai di virtual, tapi memang realitanya seperti itu, tidak ada kebohongan, ya tidak masalah, why not? Gitu. Jadi yang utama di dalamnya itu adalah tidak ada di situ pembohongan, tidak ada di situ yang memberikan kita spekulasi, yang tidak memberikan kita hal-hal yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Begitu. Berarti selagi memang jujur ya, nggak ada makrib tadi kalau kata Ibu, berarti itu sah-sah aja gitu Bu ya. Karena memang juga betul juga sih kata Ibu, kadang konten-konten yang dikemas dengan AI juga menarik para pelanggan beberapa ya, lebih menarik mungkin satu sisi dari mereka. Itu dia. Dan untuk seluruh pendengar setia kami, kita akan jeda lagi untuk beberapa break ke depan. Jadi kalian stay terus hingga nanti mendengar informasi 21 waktu Indonesia Barat, dan akan kita jeda sekitar 2 menit ke depan. Jadi untuk kalian stay terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Ya, 105 FM, back again masih bersama Erjinanda dalam informasi 20:49 waktu Indonesia Barat, alias kita sudah berada di sesi terakhir untuk talk show malam hari ini. Ya, kita lanjut lagi untuk Ibu Sri. Ini ada juga katanya ada ketimpangan akses teknologi Bu untuk pemasaran digital. Tren tahun 2025 katanya masih sangat banyak. Di satu sisi kalau kita berbicara tentang tren digital canggih, tapi di sisi lain banyak pelaku usaha mikro di daerah yang bahkan belum melek teknologi Bu katanya. Bagaimana kita menyikapi kesenjangan digital ini agar pemasaran digital tidak menjadi alat pembingkiran kata Ibu? Silakan. Baik, jadi begini, kalau kita lihat banyak yang tidak melek teknologi, sebenarnya kalau misalnya dia pelaku usahanya adalah
usia produktif begitu ya. Misalnya kayak 30-an tahun ke bawah begitu. Memang dianya aja yang kamu belajar begitu ya kan. Jadi tapi kalau misalnya kita lihat pengusahanya di usia misalnya 40 sampai 50 tahun ke atas ya wajar saja. Tapi begitupun dia kan masih bisa memakai manajemen orang yang bisa membuatkan. Yang melek nih gitu kan. Yang melek gitu. Jadi ketika dia buat seperti itu sebenarnya kita ini kan resiko dari sebuah usaha itu tetap ada, tetapi kita lah memilih dan memilah bagaimana supaya dia maju begitu. Kalau misalnya kita kurang di model A, kita bisa di model B. Yang model A itu kan bisa kita pakai karyawan seperti itu. Jadi ini sebenarnya ketimpangan yang kalau menurut saya itu nggak ketimpangan, asalkan orangnya mau saja begitu. Misalnya dia anak muda, ya ada misalnya usaha orang tuanya, kenapa tidak dia pasarkan begitu, atau dibantu dipasarkan, andaikan pun tidak ke dia semuanya dibantu, bantu share. Jadi seperti itu. Kemudian ketimpangan yang muncul itu kalau menurut saya ya begini, contoh ada kan platform kalau belum memiliki sekian followers tidak bisa live. Ya, betul. Itu mungkin di situ keterhambatannya. Jadi kan berarti kita harus rajin share. Iya, betul. Kita rajin share, bisa jadi temennya teman, temennya kita, keluarga, temennya keluarga. Ibaratnya itu kayak jaring. Kita jaring bagaimana kita caranya menjaring semua ini sehingga apa yang kita inginkan tercapai begitu. Jadi kalau dibilang ada followers palsu atau misalnya bayaran begitu, ya itu teknik dia. Wajar gitu ya. Iya, teknik dia untuk mendapatkan bagaimana untuk bisa tercapai itu gitu. Kalau nggak tercapai itu kan memang terhambat, nggak bisa live. Betul, gitu. Ya. Jadi ya itu usaha dia seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau masalah tadi kita balik lagi ke masalah syariahnya deh begini. Masalah kasus ya, katanya jika sebuah produk ya udah dipasarkan dengan narasi ini paling laris katanya, paling dipercaya ya, paling ngefek gitu ya, paling cepat instan gitu ya, misalnya 2-3 hari glow up gitu ya. Katanya padahal itu tidak terverifikasi gitu bukan? Apakah ini masuk dalam praktik penipuan dalam sudut pandang syariah kalau menurut Ibu? Sebenarnya kalau di teknologi ada namanya blockchain marketing. Jadi disinilah pemblokiran keaslian atau tidak dari sebuah konten. Gitu. Jadi tiba-tiba konten, aduh begini katanya, oh ini obatnya, jadilah begini, jadinya viral dan itu laku begitu. Sementara rupanya konten. Gitu. Jadi begini. Ketika kita mau lihat sebuah konten itu jadilah penonton yang cerdas begitu. Nggak mungkin kan ketika kita menonton film India menari satu kampung, betul-betul di kampung ada sebuah kampung di India itu memang sekampung itu suka tiba-tiba menari satu dalam hayalan, tiba-tiba menari semua, nggak mungkin kan? Nggak mungkin begitu. Apa mungkin bisa makan menari terus begitu ya? Jadi kita itu ya lagi-lagi harus jadi orang yang cerdas untuk memilih hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi kan konten itu pun terkadang ada dia memang kayak mana ya bilangnya, dia itu memang wajar. Misal kita minum minuman ini menghilangkan rasa haus, ya memang haus itu hilang kalau minum. betul. Jadi dia nggak bohong. Hal-hal seperti itu. Iya, kalau haus yang pasti minum, terserah lah ya minumannya apa begitu. Dan dia nggak bohong kan? Iya, betul. Menghilangkan haus dan dahaga katanya. Ya memang kalau minuman itu menghilang haus dan dahaga. Kemudian ada iklan makanan menghilangkan rasa lapar, betul kan? betul ya. Jadi kalau ada lagi yang nanya, ini lebih lucu ya. Kalau ada yang nanya, Bu, minuman ini bisa nggak menghilangkan diabetes? Kalau dia jawab begini, minumlah 1 sloki, baru ibu jalan sekitar keliling ini 20 kali, insya Allah ibu nanti diabetesnya hilang. Air putih dia peminum pun sebenarnya diabetesnya berkurang kalau dia rajin olahraga begitu ya. Dan itu kan nggak bohong juga. Jadi sebenarnya pemilihan kata-kata dan konten ini bisa jadi bukan kebohongan. Jadi memang kita harus cerdas. Harus cerdas untuk menanggapinya gitu. Jadi misal ini lagi.
kalau kita berfoto ya, foto, ih cantik kali, jumpa nggak cantik katanya. Ya tahu, kita kan udah tahu di atasnya ada dia pakai filter ini, filter ini, betul. ada kan, nampak kan? Betul. Dan sosial media yang kita pakai itu pun dia nggak mau menghapuskan itu kan? Dia bilang kalau ini pakai filter ini, jadi berarti siapa yang salah? Kita yang kurang cerdas menanggapinya, melihatnya gitu. Nah, jadi kalau Bu Sri sekarang selfie nih di sini, kok glowing kali katanya ya kan? Ya saya pakai memang filter glowing, selesai. Walaupun misal nggak jauh kali bedanya sama aslinya gitu, ya itu ya kita lah yang melihatnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ada lagi yang lebih bagus ya. Ini memang sangat bagus ya. Namanya AR marketing. Seperti apa tuh? Itu augmented reality. Jadi ini misal kita misalnya di Oren atau di mana mau beli bedak nih. Bedak itu misalnya ada ivory, entah Bang Nanda nggak paham ya. Ada dia untuk saung matang, ada kulit porselin. Jadi ketika misalnya kita buat kamera ke muka kita, kita klik yang porselin. Ih, jadi putih kali, nanti aku pakai belang kali. Aku pakai yang saung matang. Oh, ini kayaknya agak pas ya. Aku ambil lagi nomor 3. Wih, aku jadinya tambah hitam. Jadi ini sangat bagus kan? Dia nggak bohong gitu. Atau misal kita foto rumah kita ya, kita foto rumah kita. Jadi ada sebuah merek, dia itu kita foto rumah kita, baru habis itu kita masukkan ke aplikasi, kita pilih-pilih furniture yang mana mau kita. Jadi dia akan sesuaikan dengan ruangan kita kasih dengan ukurannya berapa kali berapa. Itu kan lebih ibaratnya amanah ya, lebih amanah. Jadi kita merasakan seolah-olah itu sudah kita beli kayak mana, cocok nggak? Pilih yang ini gitu. Jadi sebenarnya AR ini yang lebih bagus lagi, tapi ya mungkin biayanya juga akan lebih mahal. Ternyata company besar ya. Iya. Contoh lagi kan kayak lipstick, sekarang banyak yang nude, warna pink, peach, segala macam, sampai black juga ada gitu. Jadi kita pakai, oh ini cocok nggak? Ini cocok nggak apa ke kulitku nggak gitu. Jadi ini yang misalnya ya yang memang orang pun belum banyak yang pakai. Padahal ini udah lebih realistis gitu ya. Namanya juga augmented reality. Hari ini ya. Karena talkshow kita juga sudah hampir mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin satu lagi Bu sebelum ke closing statement, mungkin tantangan dalam pemasaran digital tahun 2025 mungkin menurut Ibu secara pribadi atau mungkin yang pernah Ibu rasakan kira-kira seperti apa Bu? Pemasaran digital ini akan terus berkembang dengan adanya pengadopsi teknologi terbaru. Penting bagi perusahaan untuk terus mengikuti tren gitu. Jadi tren ini kalau nggak kita yang menciptakan, kita ikuti. Jadi ada dua ya kan, kalau kita menciptakan atau kita mengikuti. Kemudian berinovasi dan dalam strategi dan mempertimbangkan etika yang utama ya, etika dalam perlindungan konsumen. Jadi perlindungan data konsumen, perlindungan penggunaan konsumen. Jadi ini sebenarnya adalah kalau dalam etika bisnis Islam, kita bertanggung jawab terhadap apa yang dipakai, yang dimakan dan dikelola, kemudian yang dikonsumsi oleh si pembeli kita. Kita bertanggung jawab. Kalau itu produk kesehatan, ya kita bertanggung jawab efek samping apa yang akan dia terima. Makanya kalau kita beli obat, dia bilang kan efek sampingnya ini. Jadi itu bentuk tanggung jawab dari si produsen. Jadi sekalipun ini dengan adanya AI, kita harus paham, kita harus mengerti tantangan yang muncul itu kalau di dalam platform digital ini adalah mirisnya kejujuran. Gitu. Itu dia mungkin dari tantangan untuk pemasaran digital. Mungkin terakhir 1 menit mungkin bisa closing statement Ibu untuk malam hari ini, silakan. Baik, jadi seperti apapun canggihnya teknologi, seharusnya yang mengaturnya adalah manusia. Betul. Bukan berarti kita harus bisa didikte ataupun diatur oleh teknologi. Sebenarnya munculnya teknologi itu adalah ya tadi judulnya asisten. Asisten itu kita yang memakai dia, bukan dia yang memakai kita, begitu. Jadi dengan adanya digital ini harusnya memberi kemudahan buat kita, bukan menyusahkan kita. Kemudian juga memberikan
hal-hal yang baik untuk kita. Jadi walaupun ada tantangan berupa privasi data pengguna, makanya banyak orang yang disadap ini itunya, kemudian habis itu uang dari rekeningnya hilang. Sebenarnya berpulang lagi kepada kita, jadilah pengguna yang pintar, pengguna yang bisa melihat apa sih kebutuhan kita, bagaimana kita memfilter keadaan itu menjadi lebih baik untuk kita. Ya, betul. Jadi itu. Mungkin kalau kami yang sampaikan Ibu Sri ya, dan mungkin itu akan menjadi argumen terakhir kita untuk talk show malam hari, karena memang udah formasi 21 waktu Indonesia Barat, dan luar biasa diskusi malam ini membuka mata kita ya, bahwa dunia pemasaran tidak lagi berjalan di jalur konvensional aja. Tahun 2025 menuntut kita untuk lebih adaptif, kreatif, dan cerdas dalam membaca tren. Pemasaran digital bukan hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana kita memahami perilaku manusia dan tetap menjunjung tinggi etika. Terima kasih banyak kepada Ibu Sri Lestari atas ilmu dan wawasan yang sangat kaya untuk malam hari ini. Dan untuk seluruh pendengar setia kami ya, tetap belajar dan berkembang, karena masa depan tidak menunggu siapapun untuk memilikinya. Sampai jumpa di talk show dosen UIN Syahada episode selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.